Ya, baik, tadi di mute ya. Tidak kedengaran. Clear suara? Clear, Pak. Ya. Oke. Ini deklarasi, karena udah paham ya, deklarasi library, deklarasi ya algoritma, deklarasi ya artinya yang terkait dengan membangun model dan simulasi. Silakan kalau pertanyaan dari segi deklarasi ini apa library atau menginisialisasi library. Ya, oke, nggak ada masalah ya. Connect semua. Nggak ada, Pak. Ya, setelah kita mendeklarasikan library yang kita butuhkan, ya, tentunya baru kita load dataset atau database yang akan kita olah, yang akan kita simulasikan. Tentunya datasetnya harus yang betul-betul real ya, dataset yang berkualitas datanya itu. Datanya diambil dari data yang sudah teruji. Seperti ini dataset yang teruji ini, dataset apa? Diambil dari Kaggle ini. Karena Kaggle itu adalah sebuah media para peneliti yang levelnya internasional. Sehingga database atau dataset yang sudah teruji diupload ke Kaggle dan bisa digunakan untuk para pelajar atau para peneliti untuk mengeksplorasi itunya keilmuannya. Ilmuannya ya. Nah, setelah kita mendeklarasikan semua library, kemudian kita memanggil loading dataset database, lalu kita langkah berikutnya mengeksplorasi data-data, mempelajari data-data yang akan kita simulasikan. Data-datanya dipelajari ya. Sejalan dengan pemahaman kita terkait data itu makin bagus, maka nanti analisis kita makin bagus. Analisis kita terhadap yang disimulasikan itu ya, artinya makin berkualitas, konklusinya, kesimpulannya makin berkualitas. Contoh di sini kita akan melihat ya 5 data teratas ya. Itu hanya dengan satu baris kan, baris ya. Nah, silakan kalau ada yang mau sambil sambil menulis codingnya. Ini perlu codingnya tuh. Karena nanti Bapak ini kan di recordnya, Bapak kirim nih record ininya. Ini ditulis nanti ya. Tulis, jangan dikopas. Kalau dikopas nanti cepat lupa. Kalau ditulis sambil menghafal. Nih cara ngeloadnya. Load dataset kan, dataset. Dipanggil dari variabel itu, variabel df itu. Df ya, nanti dibaca read ya. Kemudian ini untuk melihat data-data 5 data teratas dengan ini ya. df.head muncul. Sehingga dari sana kita paham bahwa data kita itu terdiri dari 14 variabel independen dan 1 variabel dependennya target ini. Berarti ini variabel-variabel ini harus dipahami kan. Cari literasi lah. Penyakit jantung itu yang pengaruhi penyakit jantung apa saja kan ini kan. Data-data ini. Kalau dalam nilai itu yang dapat mempengaruhi nilai mahasiswa di A apa aja? Berarti ada nilai UTS, nilai UAS, tugas. Nah, itu akan bisa mempengaruhi. Ini juga sama ya. Penyakit jantung itu dipengaruhi oleh beberapa indikator ini variabel. Kalau kita ingin lihat yang bawah kan 5 dari bawah dengan tail aja dari ekor ya. Head dari atas kepala kan. Kemudian kalau kita ingin lihat jumlah row dengan jumlah kolom, ini hanya dengan df save. Ini pakai dot artinya seperti dalam object oriented ya, memanggil objek itu dengan menggunakan dot. Nah, ini memanggil objek, ingin melihat informasi data ya, tinggal info nanti kelihatan data itu apa saja.
Kemudian handling ini. Handling apa tadi? Handling missing value, artinya kita menangani data yang kosong. Kan data tuh nggak boleh ada yang kosong ya. Umur misalkan kosong aja. Atau umur misalkan 0. Nah, itu dia ada data yang apa, nah, anomali kalau itu ya. Kalau ini missing file itu datanya nggak ada, kosong atau nggak ada isinya ya. Nah, itu kita cek juga data yang kita punya itu dengan ini is null, kemudian .sum. Jadi data sudah clean dan bisa dilanjutkan ke tahap eksplorasi ini, data analysis. Clear ya. Kemudian dibuat grafiknya. Grafiknya itu data kita itu ternyata bahwa target ya. Target kita itu adalah datanya terdiri 2 bagian, ada laki-laki ada perempuan. Misalkan. Ternyata laki-lakinya lebih banyak dari perempuan. Atau ini bisa juga yang penyakit jantung dan tidak. Ini satu itu tidak penyakit jantung, nih satu. Kalau 0 adalah punya penyakit jantung 0. Berarti yang tidak punya penyakit jantung ya lebih banyak orang sehat daripada yang sakit. Ya, begitu. Sebentar ambil apa charger, mau habis laptop baterainya. Ya, silakan. Sudah cukup atau mau kita lanjutkan nih? Saya mau nanya lagi, Pak. Ya, silakan. Bertanya ya. Terkait dari format yang Bapak kasih kan di situ ada resampling with smooth. Nah, itu saya kurang paham, Pak. Oh, Yang bedanya sama resampling yang biasa apa? ya, resampling itu kan biasanya kalau data yang kita punya itu tidak balance ya, tidak Iya. seimbang. Tidak seimbang. Nah, memang kelemahan daripada algoritma tertentu, ya kalau datanya tidak seimbang, itu nanti hasilnya kurang memuaskan. Karena si algoritma cenderung pada data yang banyak, dia mampu menangkap data yang banyak, sedangkan data yang sedikit dia tidak terdetek. Sehingga jalan keluarnya bagaimana? Banyak para peneliti itu si data itu dibuat seimbang dulu dengan menggunakan oversampling, artinya dengan menggunakan algoritma smooth ya. Ya, di oversampling artinya datanya dibuat seimbang. Artinya tidak ada data yang jomplang. Sehingga kalau datanya seimbang, si algoritma yang kita punyai itu dia akan bisa berjalan dengan baik mendeteksi data-data yang ada. Itu kurang lebih begitu ya terkait itu. Nah, persampling itu. Tapi ada juga algoritma yang punya kemampuan untuk bekerja ya, dengan data yang tidak seimbang. Ya. Ada juga algoritma itu perlu simulasi memang ya, perlu membangun modelnya, perlu simulasi. Ya itu terkait itu oversampling data. Berarti kalau begitu
penggunaan resampling with smooth-nya itu tergantung sama dataset yang kita pakai ya, Pak? Iya, betul. Kalau dibutuhin harus pakai. Kalau datanya udah seimbang, ya nggak perlu kan. Nah, iya. Tapi Cuman untuk rata-rata di laporannya, di presentasinya kita nggak perlu ini kan, Pak, kayak ngejelasin tentang resamplingnya, apa tetap ada kayak penjelasan singkat tentang resamplingnya? iya, Atau nggak usah? penjelasan singkat karena data yang kita punya itu udah seimbang gitu. Hmm. Udah seimbang, artinya seimbang itu begitu apa? Seperti dalam penyakit jantung ini ya. Dalam penyakit jantung ini antara yang sakit dengan yang tidak sakit, ya menurut data yang ada itu tidak terlalu jauh perbedaannya, sehingga dianggap seimbang. Ya, ya kalau contohnya data terseimbang begini, kalau nilai mahasiswa di kelas, ini kelas IF9, nanti banyak mahasiswa yang dapat nilainya hanya C, B, C, B kan. Sementara ada yang 1, 2 hanya nilainya A. Nah itu tidak seimbang itu. Karena yang nilai A-nya hanya dari 40 mahasiswa, nilai A-nya hanya 2. Sedangkan yang hanya C, C atau B, B. Itu tidak seimbang tuh begitu. Lihat dari itunya, dari kontennya kan. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Nah, ini bagus sekali nih sih. Itu lumayan ini ya kan, ada apa? Eksplorasi dari masing-masing variabel variabel independen ya. Dianalisis sama dia mulai dari age, jenis kelamin kan, sampai ke apa? Darah ya, ke darah yang lain. Nah, gitu. Silakan kalau ada yang lain. Nah, ini eksplorasi kan, terus eksplorasi dari fitur-fitur yang membangun sebuah model kan. Dianalisis kan, sampai dianalisis ini ada kolesterol terpusat di kisaran angka 200-300 mg. Ini kolesterol nih. Orang penyakit jantung tuh kolesterolnya tinggi kan? Kolesterolnya tinggi. Nah, fitur ini memiliki beberapa outlier. Outlier itu ya data-datanya di luar nilai domain yang ada ya. Berarti 500 nih outlier nih, 500 outlier nih, 400. Pada apa ukuran kolesterol itu antara 200 sampai 300 ya. Nih berarti kalau yang 500 outlier datanya. Bisa aja kolab nih meninggal kalau kolesterolnya udah 500 tuh ya. Nah, ini data-data bisa dianalisis kan. Nah, analisis, kan. Kemudian nanti membangun model. Nah, korelasinya pun dianalisis juga sama dia. Sampai kepada prediksi. Nah, prediksi ini gini. Nah, ini data ini tidak ada dalam database yang kita punyai, nggak ada ini data ini. Maka data ini akan diperiksa, akan didiagnosa oleh si aplikasi apakah data pasien ini terkena penyakit jantung atau tidak. Sehingga data ini diinputnya melalui coding di sini, melalui coding program. Jadi datanya ini diinput ya, 5.
Nah, setelah diinput begini, nanti diuji, ya, disimulasikan dengan model yang udah kita bangun, yaitu base model. Ya, predik. Ya, ini model yang kita bangun ini. Ini data yang diinput. Sehingga hasilnya ini. Hasilnya arraynya 1. Ya, kalau 1 tuh hasil prediksi didapatkan 1. Yang berarti bahwa pasien yang dokter tangani tidak memiliki penyakit jantung dan dapat dinyatakan sehat. Ya, sebetulnya bisa lebih interaktif lagi nih. Array 1 itu dengan dibuat narasinya apa? Dibuat teksnya ya. Ya, dikeluarkan namanya siapa gitu kan. Usia berapa, diagnosis, misalnya aja dikeluarkannya data-data diagnosisnya kan. Baru konklusinya nah, tidak penyakit jantung, bisa nih divariasikan si outputnya. Nah, baik, silakan. Oh, ini baru ada yang masuk nih sih. Mesa Hasdini. Oh, udah mau beres ini, baru masuk. Ada yang model begitu ya. Ya, silakan. Cukup atau dilanjut? Ya, kalian berarti nanti presentasinya sekitar 30 menit lah di bawah. 30 menitan. Berarti 1 minggu berapa kelompok ya Pak? Satu pertemuan itu? Minggu 2 Atau kelompok. langsung semua? 3 kelompok cukup lah. Oh, Pak. 3 kelompok, 2 kelompok, 3 kelompok ya. Diaturnya sama ketua kelas ya Pak ya? Ya, aturnya semua ketua kelas ya, rembugan lah di antara kalian. Oh ya Pak, ketuanya Fajar Pak tadi Pak. Oh, Fajar ya, aktif betul Fajar, bagus. Jadi itu aja diatur sama kalian kesepakatan kan. Siapa yang minggu depan? Minggu depan berarti harus di itu ya di random berarti kan? Yang siapa yang minggu depan? Baik, kalau ada pertanyaan, Bapak cukupkan sekian. Ya, buat tutup ya. Dengan doa. Baik, Pak. Ya, bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama.